Saudara pemirsa, pada kali ini kita akan memecahkan sebuah misteri serta pertanyaan besar tentang mengapa ibu kota provinsi Kalimantan Barat adalah Pontianak. Bukankah Pontianak merupakan kota termuda di Pulau Borneo yang baru muncul di abad ke-18? Sedangkan sebelumnya sudah ada beberapa kota yang lebih maju di masanya dan menjadi pusat peradaban yang tertua di Pulau Borneo di abad ke-14 hingga ke-17 Masehi. Pembahasan kali ini merujuk pada sudut pandang sejarah di masa lampau yang berdasarkan dari beberapa catatan Eropa seperti George Muller, P.J. Veith, C.L. Bloom, dan sumber yang lainnya. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa pembahasan ini merupakan sebuah wacana sejarah yang bertujuan untuk memperkaya referensi guna memperkaya khasanah dan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kesejarahan dan budaya. Selamat menyaksikan. Pontianak menjadi sebuah ibu kota provinsi tentunya tidak serta-merta begitu saja. Ada sebuah proses panjang yang menyertainya pada masa lampau. Namun pertanyaannya mendasar dan cukup sederhana, yakni mengapa Pontianak menjadi ibu kota provinsi Kalimantan Barat manakala Indonesia merdeka? Jawaban yang simpel pada saat ini adalah pada era tahun 1940-an, Pontianak merupakan sebuah kota atau bandar yang paling ramai di masa itu, sehingga dianggap layak menjadi ibu kota provinsi Kalimantan Barat hingga saat ini. Namun sebelum Pontianak ternyata ada sebuah daerah yang dahulunya merupakan sebuah kota yang terlebih dahulu dan selama berabad-abad lamanya menjadi sebuah bandar yang paling ramai hingga ke mancanegara, yang sebetulnya lebih layak menjadi ibu kota provinsi jika tidak terjadi beberapa peristiwa penting di dalamnya. Di mana dan apa nama kota tersebut? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita ikuti pembahasan kali ini dalam serial ulasan dan wacana sejarah yang kami rangkum dari beberapa catatan Eropa. Kembali pada proses kejayaan Pontianak, tidak serta-merta begitu saja. Ada sebuah proses panjang yang bermula pada masa Kesultanan Qadariyah Pontianak yang didirikan oleh Sultan Abdurrahman Al-Qadri pada tahun 1771 Masehi. Bermula dari angka tahun 1771 Masehi tersebut, kejayaan Pontianak mulai menapak zaman. Artinya kurang lebih hampir 3 abad lamanya selama ini Pontianak membangun peradabannya, lalu kemudian mendapatkan momentum yang baik di abad ke-20, yakni sebagai ibu kota sebuah provinsi di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru saja merdeka pada tahun 1945. Namun sebelum era tahun 1771 Masehi, kita mundur dahulu ke belakang, bahwa di saat Pontianak saat itu mulai membangun sebuah peradaban, ada sebuah daerah yang sudah maju dan menjadi pusat perdagangan terbesar di Pulau Borneo pada masa itu. Daerah tersebut adalah Sukadana, yang saat ini menjadi ibu kota Kabupaten Kayong Utara yang baru saja mekar menjadi kabupaten pada tahun 2007 dari kabupaten induknya di Kabupaten Ketapang. Sukadana pada masa lampau sebagaimana yang juga ditulis resmi di laman Wikipedia tentang profil Kalimantan Barat, dijelaskan bahwa pada abad ke-12 Masehi telah menjadi ibu kota dari kerajaan Bakulapura atau yang juga masyhur disebut dengan nama Tanjung Pura. Penyebutan Bakulapura adalah di masa kerajaan Singosari, yang mana Bakulapura di masa itu merupakan salah satu provinsi dari bagian wilayah kerajaan Singasari dengan ibu kotanya yang bernama Sukadana. Bahkan pada masa itu, Bakulapura juga pernah disinggahi oleh pasukan Mongol dari rombongan Kubilai Khan sebelum menyerang Raja Singosari terakhir, yakni Kertanegara. Tempat persinggahan pasukan Mongol dibuktikan dengan adanya peninggalan batu beraksara Cina kuno yang ada di desa Betok Jaya, Kecamatan Kepulauan Karimata.
Aksara Cina ini telah diteliti dan diterjemahkan oleh Balai Arkeologi. Masa kejayaan Sukadana adalah manakala Prabu Jaya memindahkan pusat kerajaan Tanjung Pura dari Benua Lama atau Negeri Baru Ketapang saat ini. Lalu Prabu Jaya memindahkan kekuasaannya ke Sukadana pada abad ke-14 Masehi. Pada masa itu Sukadana mulai menjadi bandar yang ramai, bahkan dalam peta Abraham Ortelius yang dicetak pada tahun 1570 dan 1572 Masehi memuat peta Sukadana dengan nama Taiau Pura dengan penanda yang spesifik. Mari kita perhatikan peta Abraham Ortelius berikut ini dengan seksama. Pada peta tahun 1570 ini terlihat jelas ada penanda peta dengan nama Taiau Pura berlambang kota. Hal ini sama dengan 9 kota lain yang ada di seluruh pulau Borneo pada masa itu. Artinya, Taiau Pura atau Sukadana pada masa itu sejajar kedudukannya dengan 9 kota lain di pulau Borneo. Sementara kota-kota lain yang ada di Borneo bagian barat atau di Kalimantan Barat pada masa itu masih belum muncul dalam nama peta. Dari peta itu sementara dapat disimpulkan bahwa Taiau Pura dengan ibu kota Sukadana sejajar dengan bandar atau kota-kota yang maju di Pulau Borneo pada masa itu. Dan saat itu Pontianak belum ada dalam peta tahun 1570 tersebut. Dalam catatan sejarah, Belanda pertama kali melakukan hubungan dagang dengan Sukadana yakni pada tahun 1604 Masehi dengan membeli intan yang berasal dari Lawai atau Labai. Karena Sukadana sebagai bandar yang besar di masa itu, maka para pedagang dari beberapa wilayah termasuk Sungai Kapuas dan Batang Lawai banyak yang berdagang ke bandar Sukadana. Sebelum orang Belanda, Perancis dan Inggris juga pernah berdagang, bahkan membuka kantor dagangnya di Sukadana. Selanjutnya terjadi persaingan dengan Belanda selama kurun waktu tahun 1611 hingga tahun 1617 Masehi, dan akhirnya Inggris kalah dari persaingan dagang tersebut. Sukadana menjadi bandar pelabuhan yang besar dimulai dari masa Raja Baparung, kemudian dilanjutkan oleh putra mahkotanya yakni Karangtunjung, Sang Ratu Agung, Panembahan Bandala, Panembahan Ayer Mala, Panembahan Baroh, dan Panembahan Sorgi atau Giri Kesuma. Setelah meninggalnya Panembahan Sorgi, karena anaknya yang bernama Giri Mustika masih kecil, maka tahta dari kerajaan Tanjung Pura era Sukadana beralih pada Ratu Mas Jaintan atau Putri Bunku yang merupakan istri dari Panembahan Sorgi yang berasal dari kerajaan Landak. Di masa Ratu Mas Jaintan inilah cikal bakal kemunduran dari bandar besar Sukadana, sebab dari tahun 1619 hingga tahun 1627 Masehi terjadi beberapa peperangan yang banyak menghabiskan energi dari kerajaan Tanjung Pura yang juga berimbas pada bandar pelabuhan Sukadana sebagai urat nadi perdagangan mancanegara di masa itu. Namun di masa Giri Mustika naik tahta pada tahun 1627 Masehi, ia mencoba untuk memperbaiki kondisi kerajaan. Ia kembali menjalin hubungan diplomatik serta persahabatan. Namun tidaklah mudah untuk memulihkan kerajaan yang sudah porak-poranda. Tanjung Pura era Sukadana saat itu sudah mulai lemah. Sang ibu, yakni Ratu Mas Jaintan atau Putri Bunku, yang sudah tua dan sempat menjadi tawanan perang oleh pasukan Sultan Agung, dikembalikan ke kampung halamannya di Landak. Sedangkan sang putra mahkota yakni Giri Mustika memilih tidak bertempat tinggal di pusat kota raja yakni Sukadana, namun lebih memilih berdiam di Mulia sebab ia merasa lebih aman dan damai di tempatnya yang baru tersebut. Muller mencatat, menggambarkan betapa sulitnya Giri Mustika kembali membangun Tanjung Pura setelah pemerintahan sang ibu yang banyak diwarnai dengan konflik serta peperangan. Selanjutnya, Giri Mustika meninggalkan Sukadana dan berdiam di Mulia. Saat ini adalah lokasi Desa Harapan Mulia dan Rantau Panjang.
Diduga lokasi Giri Mustika pada masa lalu adalah sekitar areal dari terusan Jawa yang ada di Sungai Rantau Panjang, yakni perbatasan antara Desa Rantau Panjang dan Harapan Mulia. Selanjutnya Bandar Sukadana kembali semakin jauh ditinggalkan, sebab di masa Sultan Muhammad Zainuddin ia kembali mengalihkan kota rajanya menuju ke hulu Sungai Matan, yang selanjutnya dinasti Kerajaan Matan mulai dibangun pada masa Sultan Muhammad Zainuddin atau Gusti Zakarnegara. Di masa Sultan Muhammad Zainuddin yang menjadi pendiri Kerajaan Matan ini juga terjadi 2 kali peperangan yang banyak menguras tenaga, seperti Perang Intan dengan Kerajaan Landak yang juga berbuntut panjang dengan perseteruan perang melawan Banten serta campur tangan Belanda. Kemudian perang saudara antara adiknya yang bernama Pangeran Agung yang berusaha merebut kekuasaannya juga berpengaruh terhadap kondisi Kerajaan Matan pada masa itu, hingga akhirnya setelah Sultan Muhammad Zainuddin kembali dan dapat merebut tahtanya, lalu ia memindahkan kota raja dari kota Matan menuju Indralaya atau saat ini lebih populer disebut dengan daerah yang bernama Sandai. Keamanan dari Bandar Sukadana di masa itu tidak terlalu dikawal dengan baik sebab kondisi kerajaan mengalami banyak peristiwa yang menguras tenaga, terlebih ketika Sultan Muhammad Zainuddin meninggal pada tahun 1725 Masehi, tahta kerajaan terjadi kekosongan hingga tahun 1732 Masehi. Demikianlah pembahasan pada episode pertama perjalanan panjang dari sejarah Pontianak yang kelak menjemput momentum sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Barat. Untuk mengetahui pembahasan selengkapnya, saksikan pada episode berikutnya. Sampai jumpa dan salam budaya.